Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dari 3 orang. Pertama, saya sendiri Muhammad Faris Ramadan. Saya Harbi Alifin. Saya Ahmad Zahir. Kita akan menjelaskan tentang fikih muamalah, tentang jual beli dan hukum riba. Saya menjelaskan pengertian muamalah dulu. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Ada jual beli, pengertiannya. Jual beli dalam syariat Islam memiliki arti pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama. Hukum jual beli asalnya halal semua sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada syarat dan rukun jual beli. Peraturan jual beli dalam Islam sudah diatur dengan jelas. Namun seiring perkembangan zaman, saat akan melakukannya perlu adanya pengkajian ulang dari sumber terpercaya agar transaksi yang dilakukan sah. Secara umum terdapat beberapa rukunnya berikut. Yang pertama ada barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Yang ketiga, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayar lainnya yang berlaku di suatu daerah. Yang terakhir ada serah terima atau ijab qabul. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang riba. Riba dalam bahasa Arab berarti bertambah, maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Menurut istilah riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar dengan jenis barang yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai. Hukum dan dalil riba. Hukum riba dalam Islam adalah haram. Kebanyakan riba terdapat dalam bahaya hutang dalam Islam, sehingga semakin menyengsarakan orang yang susah. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Ar-Rum ayat 39, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dosa riba sama dengan berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dalam Syu Abdul Imam Syekh Al-Albani dalam Misyaktul Mashabi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Selanjutnya itu ada pembagian riba. Para ulama membagikan riba itu menjadi dua. Pertama ada riba dain dan riba bai. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah, yaitu pemberi hutang mengisyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mengisyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan beri saya tenggang waktu akan saya bayar lebih besar dari harga semula. Nah, dalam riba dain ini mungkin contohnya kayak sekarang tuh ada kredivo atau apa yang kita bayar, terus dia menambahkan riba sebelumnya ada perjanjian telat bayar kena 10% atau 5%. Itu riba dain. Jadi sebelum itu udah ada di zaman dulu tuh riba dain. Yang kedua ada nama riba bai. Riba bai adalah riba yang objeknya jual beli. Nah, riba bai sendiri tuh terbagi menjadi dua, yaitu pertama riba fadl, yaitu menukar barang sejenis dengan takaran yang berbeda. Misalnya seperti emas 10 gram Singapura dengan emas 11 gram
di Jakarta, padahal kan emas itu sama-sama emas terus ditukar dengan gramnya yang berbeda kan. Nah itu termasuk ada riba di situ, walaupun mau emas dari Singapura atau emas Jakarta, yang namanya emas tetap emas, jadi barangnya harus ditukar dengan sesuai takarannya. Nah terus yang kedua ada riba nasiah, yaitu menukar harta yang memiliki ilatnya sama dengan cara tidak tunai. Misalnya menukar 1 gram emas dengan 15 gram emas dengan 15 gram perak tidak tunai. Nah jadi kalau misalnya kita menukar emas dan 15 gram perak tidak tunai, misalnya kita beli emas terus kemudian membayar dengan perak tapi dibayarnya belakangan gitu. Nah itu termasuk riba juga di sini menurut para ulama, riba bai dan hukum. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.